Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menjelaskan dan materi tentang fungsi perencanaan manajemen pelayanan keperawatan. Pertama itu ada fungsi perencanaan, di mana pada fungsi manajemen perawatan ini terdapat 5 elemen, yaitu yang pertama ada planning. Planning di sini yaitu memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap semua pekerjaan yang akan dijalankan, siapa yang akan melakukan dan kapan akan dilakukan. Jadi perencanaan ini sangat penting untuk eh, fungsi di manajemen keperawatan. Kemudian yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Eh, di sini menggolongkan atau mengatur berbagai macam kegiatan, penetapan tugas-tugas dan wewenang seseorang atau perawat, pendelegasian wewenang dan dalam rangka mencapai demi tercapai suatu tujuan. Kemudian yang ketiga ada staffing, yaitu pegawaian, merupakan proses mengatur staf yang bersifat kompleks. Komponen pengaturan staf adalah sistem kontrol, termasuk studi pengaturan staf, penguasaan rencana pengaturan staf, rencana penjadwalan, dan sistem informasi manajemen keperawatan. Kemudian ada directing atau pengarahan, itu hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan rumah sakit bisa tercapai. Kemudian yang kelima ada controlling, yaitu fungsi pengawasan atau pengendalian yang memiliki kaitan erat dengan fungsi yang lainnya. Pengawasan di sini untuk melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu bila terjadi sesuatu rencana yang ditetapkan atau disepakati, instruksi yang telah dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang telah ditentukan yang bertujuan untuk menunjukkan eh, kekurangan dan kesalahan agar dapat diperbaiki. Kemudian ada yang kedua, tujuan. Tujuan perencanaan dalam manajemen pelayanan perawatan itu yang pertama ada satu, hal tersebut menimbulkan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Kemudian untuk untuk memberi makna pada pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada memberikan penggunaan efektif dari personal dan fasilitas yang tersedia. Kemudian yang keempat ada membantu dalam coping dengan situasi krisis. Yang kelima ada efektif dalam hal biaya. Kemudian yang keenam ada eh, membantu menurunkan elemen perubahan. Kemudian yang ketujuh ada dapat digunakan untuk menemukan kebutuhan untuk perubahan, dan yang kedelapan itu ada diperlukan untuk kontrol efektif atau supaya suatu pekerjaan itu menjadi efektif. Kemudian yang ketiga ada syarat. Syarat di sini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama ada faktual atau realistis. Perencanaan yang baik perlu persyaratan faktual atau realistis demi tercapainya suatu kondisi tertentu demi tercapainya satu kondisi tertentu yang dihadapi oleh keperawatan. Kemudian yang kedua adalah logis atau rasional. Perencanaan harus memenuhi syarat logis atau rasional. Berarti perencanaan harus bisa masuk akal sehingga dapat dijalankan. Kemudian fleksibel. Perencanaan yang baik harus disesuaikan dengan di kondisi yang ada sekarang ini. Sekalipun tidak berarti perencanaan dapat diubah seenaknya. Kemudian yang keempat ada komitmen. Syarat syarat perencanaan yang keempat ada komitmen itu bagi seluruh anggota dalam rumah sakit itu harus mempunyai suatu komitmen untuk bisa mencapai suatu tujuan dari rumah sakit tersebut. Kemudian yang kelima ada komprehensif.
yaitu menyeluruh dan akomodasi semua aspek-aspek secara langsung maupun tidak langsung dalam rumah sakit. Kemudian topiknya selanjutnya komponen perencanaan. Yang pertama itu ada input. Input di sini yaitu dalam proses manajemen perawatan berupa informasi, personel, ataupun peralatan medis. Kemudian yang kedua ada proses, yaitu pengelolaan keperawatan, eh, mengelola pelayanan keperawatan dari tertinggi sampai keperawatan yang pelaksana yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam melaksanakan pelayanan keperawatan. Nah, di sini yang berperan yaitu adalah ketua dari unit keperawatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada output, yaitu hasil atau kualitas pemberian pelayanan keperawatan dan pengembangan staf serta kegiatan penelitian untuk menindaklanjuti hasil atau keluaran. Kemudian ada kontrol, yaitu digunakan untuk menyusun anggaran atau evaluasi kerja dari perawat dan membuat prosedur yang sesuai dengan standar akreditasi. Kemudian ada yang kelima, umpan balik, yaitu untuk menyelaraskan hasil dan perbaikan kegiatan yang dilakukan tadi. Umpan balik di sini dapat dilakukan melalui laporan keuangan, audit keperawatan, survei kendali mutu, serta penampilan kerja perawat. Selanjutnya itu ada jenis perencanaan. Jenis perencanaan perawatan berdasarkan waktu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini disebut juga sebagai perencanaan operasional. Perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu 1 jam atau sampai dengan 1 tahun. Kemudian yang kedua ada jangka menengah. Jangka menengah yaitu kegiatan dengan kurun waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian ada yang ketiga jangka panjang. Jangka panjang di sini adalah perencanaan strategis atau bagian dari manajemen strategi yang memiliki arti suatu perencanaan sebagai tindakan adaptif atau penyesuaian terhadap tuntutan atau masalah yang ada di lingkungan rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan. Biasanya perencanaan jangka panjang ini untuk 10, 15 ataupun 20 tahun ke depan. Kemudian itu ada proses penyusunan perencanaan suatu masalah yang ada di manajemen keperawatan. Yang pertama itu tahapnya ada identifikasi masalah manajemen keperawatan, yaitu dengan melakukan pengkajian atau analisis terhadap aspek manajemen pelayanan keperawatan. Kemudian tahap kedua ada prioritas masalah. Tahap ini memerlukan perhatian di antara masalah-masalah yang telah ditentukan. Prioritas tertinggi diberikan pada masalah yang mempengaruhi kehidupan atau keselamatan pasien. Kemudian yang ketiga itu ada seleksi terhadap alternatif penyelesaian masalah. Setelah melakukan prioritas masalah, maka kemudian dibuatkan identifikasi penyebab dari masalah itu. Kemudian baru kita cari suatu penyelesaian dari alternatif dari masalah itu tadi. Kemudian yang keempat, yang terakhir,
adalah penetapan tujuan dan alternatif penyelesaian masalah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.